Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia seminar nasional terapan riset inovatif dan para peserta seminar nasional terapan riset inovatif yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Yudi Kurniawan dan saya di sini sebagai ketua tim peneliti dibantu oleh Bapak Bobi Khairun. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul analisis perbandingan performansi AC split konvensional dengan AC split tenaga surya. Dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat yang menggunakan AC split, kita mengetahui bahwa energi saat ini masih didominasi oleh bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini dihasilkan energi listrik. Nah, energi listrik ini ternyata penyumbang konsumsi terbesar itu ada pada AC split yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya di negara kita, di daerah yang beriklim tropis, panas dan juga lembab ya. Sehingga dari konsumsi ini kami mencoba untuk melakukan pengembangan terhadap AC split ya, khususnya terhadap energi yang disuplai untuk AC split tersebut ya menggunakan energi surya. Nah, di sini inovasinya dengan memanfaatkan energi surya untuk pengkondisian udara. Untuk rumusan masalah di situ adalah dua hal yang menjadi bahasan di sini. Yang pertama, bagaimana perbandingan performansi AC split konvensional dan AC split tenaga surya. Dan yang kedua adalah estimasi atau penghematan energi listrik penggunaan AC split tenaga surya tersebut. Tujuan dan manfaat di sini ada dua yang kita sampaikan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam merancang sistem aplikasi tata udara. Dan yang kedua adalah mengembangkan sarana kegiatan praktikum pada KBK Tata Udara atau kelompok bidang keahlian tata udara. Nah, di sini kami karena di Polindra itu masih jarang ya, atau belum membahas tentang pemanfaatan energi surya khususnya di bidang tata udara. Metodologi penelitian dapat kita sajikan di sini dalam diagram alir penelitian. Sebelum kita melakukan pengujian alat uji, di mana di sini kami membandingkan antara AC split konvensional dengan AC split tenaga surya dari sisi performansinya. Maksudnya di sini membandingkan dari AC split yang sumbernya dari energi listrik dari PLN dengan AC split dari energi surya. Nah, untuk energi surya sendiri ya, kami setelah melakukan studi literatur dan juga melakukan desain, perancangan, perhitungan ya, sehingga kami mendapatkan pemilihan alat dan bahan untuk nanti kami membuat instalasi dari AC split tenaga surya tersebut. Nah, di sini untuk desainnya dapat kita lihat dari tampilan di sini, di mana untuk alur skema rancangannya di situ dapat kita lihat ya. Untuk gambaran secara umumnya di situ AC split ini ya dirancang ya untuk menggunakan energi tenaga surya, di mana komponen-komponennya ada panel surya yang di situ menyerap energi panas matahari yang kemudian di kontrol ya, diatur dengan charger controller, dan kemudian disimpan energi listrik ya DC-nya itu di dalam baterai, dan kemudian dikonversikan menjadi tegangan atau arus AC yang ini nantinya akan disuplai untuk pengoperasian dari unit AC split. Nah, ini sebagai pemilihan alat dan bahannya itu untuk AC split sendiri
di mana kami membutuhkan AC split ya dengan daya 350 watt atau setengah PK. Sehingga dari spesifikasi ini kemudian kami pun memperhitungkan untuk pemilihan alat pada panel suryanya, di mana untuk panel surya sendiri membutuhkan jumlah panel 3 buah, di mana masing-masing panel tersebut ya memiliki daya nominal 100 watt peak. Nah, kenapa 3 buah? Karena di sini dalam pengoperasiannya kita mendapatkan dari hasil perhitungan rancang kami itu selama 2 jam ya, selama 2 jam membutuhkan jumlah panel. Terus kemudian inverter ya, ini spesifikasi yang didapatkan, di mana inverter ini sudah include dengan charger controller. Terus kemudian untuk baterai yang didapatkan ya, tegangan nominalnya itu 12 volt dan kapasitas nominalnya adalah 145 ampere hour-nya. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan alat atau instalasi AC split tenaga surya yang sudah kami buat dan juga sudah kami ujikan. Nah, untuk hasil pengujian ini kemudian kami analisis ya dengan 2 bahasan. Itu yang pertama, perbandingan performansi AC split konvensional dan AC split tenaga surya, dan juga estimasi penghematan AC split tenaga surya. Untuk perbandingan performansi ini kami menggunakan plot diagram pH, di mana di situ spesifikasi refrigeran yang digunakan adalah menggunakan refrigeran R22 untuk mencari nilai coefficient of performance dan juga nilai efisiensi pendinginan, di mana tahapan perhitungannya dapat kita lihat ya setelah data-data pengujian yang kita dapatkan, baik temperatur kondensor, temperatur evaporator, tekanan discharge dan tekanan suction, yang nanti ini kan digunakan untuk plot diagram pH baik AC split konvensional maupun AC split tenaga surya. Nah, perhitungannya seperti ini prosesnya, dan didapatkan ya COP serta nilai dari efisiensinya. Nah, ini juga untuk AC split tenaga surya perhitungannya juga sama ya seperti AC split konvensional, di mana didapatkan nilai efisiensinya. Di situ untuk efisiensi refrigerasi rata-rata tenaga surya itu 73%. Nah, di sini untuk memudahkan dalam pembacaan dapat dilihat dari tabel perbandingan performansi AC split konvensional dan AC split tenaga surya, di mana dapat kita lihat untuk efisiensi refrigerasi ya AC split konvensional itu nilainya lebih tinggi dibandingkan AC split tenaga surya. Hal ini disebabkan karena arus yang dihasilkan ya dari energi dari tenaga surya itu lebih kecil dibandingkan dengan AC split konvensional. Ini dapat kita lihat di tabel pengujian ya. Di situ selama 2 jam untuk AC split tenaga surya didapatkan arus lebih kecil ya rata-rata dibandingkan dengan AC split konvensional, itu nilainya 1,3 untuk AC split konvensional, sedangkan AC split tenaga surya harusnya rata-ratanya 1,2. Inilah yang dihasilkan kemudian efisiensinya menjadi lebih rendah dibandingkan AC split konvensional. Namun dari sisi konsumsi ya, konsumsi kebutuhan selama 2 jam itu AC split tenaga surya lebih kecil dibandingkan dengan AC split tenaga dari AC split konvensional. Inilah yang kemudian kita perhitungkan penghematan estimasi penghematan AC split tenaga surya, didapatkan nilai untuk daya perharinya selama 2 jam itu sebesar 0,376 ya kilowatt jam ya, ini untuk AC split tenaga surya. Nah, sebagai kesimpulan di sini ya dapat kita lihat bahwa untuk AC split konvensional ternyata lebih
tinggi, ya, nilai efisiensi pendinginannya itu sebesar 85% dibandingkan dengan AC split tenaga surya yang nilai rata-ratanya 73%. Namun dari sisi konsumsi pemanfaatan selama 2 jam pengoperasian itu AC split tenaga surya itu lebih rendah, ya, dibandingkan dengan AC split konvensional, dimana kalau diperhitungkan selisihnya itu 81 watt hour, ya, selama pengoperasian 2 jam. Inilah yang mungkin bisa kita presentasikan dalam seminar nasional kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.